Oke, sekarang kita akan bahas mentorship mindset. Kenapa kita harus pakai mentorship mindset ya? Apa itu mentorship mindset? Mentorship mindset itu tadi kita udah bahas ya, high standard, high support. Dan kita udah tahu juga bahwa high support ini tidak hanya dari kata-kata. High support ini dari tindakan juga, ya. Bagaimana kita mengimplementasi high standard dan high support dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma satu kalimat doang, habis itu kita ludahin mereka, tapi bagaimana kita betul-betul punya mindset yang mentorship. Nah, di mentor mindset framework ini ada 4 tipe mindset ya. Apatetik ya, saya yakin Bapak Ibu bukan apatetik atau apatis ya. Apatis terhadap perusahaan. Saya yakin Bapak Ibu udah beli course ini, nggak mungkin lah jadi apatis ya kan. Apatis ini kita buang dulu. Tapi biasanya ada protector, ada enforcer ya. Protector ini orang yang terlalu mengayomi, memanjakan. Mindset memanjakan. Enforcer ini pemaksa gitu. Pemaksa ya, otoriter gitu ya. Dia mau standar tinggi tapi mau terima beres, saya nggak mau support. Saya mau terima ini beres, kamu harus lebih bagus lagi. Nah itu enforcer mindset. Nanti kita akan bahas contohnya. Protector mindset biasanya terlalu mengayomi ya, sampai-sampai membuat timnya tuh nggak berkembang, kayak dielus-elus terus gitu loh. Dimanjain terus timnya, udah nggak apa-apa, bagus kok kayak gini, thank you ya, udah hasil kerjanya bagus, paling jelek anjir, hasil kerjanya nggak perform gitu, tapi kita cuma ya ngelus-ngelusin aja anak buah kita gitu, supaya dia senang sama kita gitu kan, supaya dia happy, betah. Padahal ya cara kayak gitu juga orang nggak berkembang juga. Ya, kalau orang nggak berkembang, biasanya orang nggak betah juga. Nah, pola pikirnya apa sih? Nah, ini saya mau coba menebak pola pikir Bapak Ibu kalau termasuk dalam pola pikir yang enforcer, ya, penegak atau pemaksa, ya, atau pola pikir pelindung, ya, protektor, ya, yang biasa selalu manjain orang. Nah, kita mau identifikasi dulu Bapak Ibu yang mana, kemudian kita geser supaya lebih ke mentor. Oke? Oke. Contoh nih, ya. Ini kepercayaan tentang anak muda. Apa sih yang Bapak Ibu percaya tentang anak muda? Ya. Contoh, kalau enforcer itu kayak gimana, Mas? Enforcer itu pasti mikir gini, mereka nih masih labil, jadi bahaya buat diri sendiri dan orang lain. Mereka nih nggak mau kerja, itu enforcer mindset tuh. Kalau Bapak Ibu di awal course ini sempat mikir kayak Gen Z ini nggak mau kerja nih, kerja kayak nggak mau kayak nggak takut dipecat. Nah itu Bapak Ibu berarti enforcer mindset ya. Kalau misalnya protektor ya, biasa mikirnya mereka ini masih rapuh ya, gampang hancur kalau lagi susah. Kita harus baik-baikin. Ya, kita harus bina mereka ya. Kita harus banyak toleransi kepada mereka. Ya, sebetulnya nggak harus juga, karena kalau gitu terus mereka nggak berkembang ya. Tapi kalau pola pikir mentor mentor akan berpikir anak muda ini sebenarnya bisa bikin hal keren kalau dikasih dukungan yang pas. Itu baru pola pikir mentor. Dan itu sejauh ini yang saya lihat berdasarkan pengalaman maupun berdasarkan riset, ini yang terbaik. Oke? Nah, itu tadi pemikiran tentang anak muda. Lantas bagaimana peran kita untuk anak muda ya? Kalau enforcer ini berpikir kalau kita itu tinggal tuntut standar tinggi aja, risk and reward ya. Kalau mereka gagal, kasih konsekuensi. KPI nggak achieve, pecat. Harus bisa, bagaimanapun caranya harus bisa. Kita punya standar tinggi di sini. Itu enforcer mindset. Nah, kalau protector mindset, ya punya pemikiran kita harus lindungi mereka dari hal yang bikin gak nyaman. Kantor ini harus senyaman mungkin untuk mereka. Jangan kasih standar terlalu tinggi. Kita baik-baikin mereka supaya betah. Santai-santai aja kerja di sini, Mas. Itu protector mindset. Ya. Kalau pola pikir mentor, ya, jadi teman kerja bareng gitu untuk bantu capai standar yang pas buat mereka. Saya ini mentornya dia. Saya harus membimbing dia supaya mereka naik level, ya. Gitu pemikiran mentor. Jadi Bapak Ibu kalau bisa pemikirannya yang sebelah kanan ya, yang mentor. Kalau mereka gagal ya, bagaimana enforcer yang pikir kalau mereka gagal ya? Apa yang dia pikirkan? Enforcer ini berpikir ya, gagal itu malas berarti. Belum serius kerjanya. Belum all out. Harusnya bisa lebih baik lagi. Kurang fokus, kurang kemampuan. Ya, ini enforcer selalu berpikir seperti ini. Kalau protektor seperti apa? Gagal itu
bikin down banget gitu. Jadi kita tuh kalau bisa nggak gagal, kita kasih standar tuh jangan terlalu tinggi ke anak-anak muda ini. Karena nanti mereka jadi nggak semangat. Jadi kita nih harus kasih standar yang tidak bikin mereka down. Yang realistis, ya katanya realistis tapi padahal rendah standarnya gitu. Jadi kalau pola pikir mentorship yang harus kita tiru adalah kalau mereka gagal, berarti aku masih kurang cukup kasih dukungan yang mereka butuhin supaya mereka sukses. Kalau mereka gagal dan standarnya sudah kita kasih tinggi, ya kita kasih standar tinggi dulu, baru kita kasih dukungan. Kalau mereka gagal berarti kita belum cukup nih kasih dukungan nih sebagai managers, sebagai leaders, sebagai mentor, ya baik sosial, emosional maupun material. Ya. Sekarang gini deh contohnya, contoh material ya. Saya punya pengalaman punya pacar dulu seorang arsitek. Seorang arsitek. Arsitek apa desain interior ya? Saya kurang tahu lah bedanya itu. Desain interior kayaknya. Ya. Jadi tugas dia adalah mendesain ruangan yang bagus. Terus dia perlu ada satu proses dalam pekerjaan dia namanya ngerender. Mungkin kalau anak videografi, video editor juga paham proses ngerender. Proses ngerender itu adalah apa ya? Hasil kerja dia nih kan dia desain di 3D nih, desain tok. Terus dia harus ngerender tuh dia itu harus nunggu setengah jam biasanya supaya hasil desainnya itu jadi kayak loading. Kita harus nunggu supaya hasil kerjanya bisa berubah menjadi gambar, jadi foto gitu. Tadinya hasil desain 3D jadi foto, itu dia harus nunggu setengah sampai 1 jam. Nah, laptop itu pada waktunya masih lemot, jadi harus nunggu 30 menit sampai 1 jam. Jadi setiap kali nunggu setengah jam itu ya semualah, mau desainer, mau video editor, dia harus nunggu diem aja. Bengong, capek nunggu, ngobrol sama orang, ngopi, akhirnya nggak produktif, akhirnya jadi lama kerjanya. Dukungan material kita bisa kasih dengan cara kasih laptop yang lebih baik lagi. Kasih dong laptop kantor ya. Kalau dukungan sosial emosional tadi kita udah bahas lah dengan kata-kata, dengan apa. Dukungan material kasihlah laptop kantor yang untuk ngedesain. Pinjemin lah ya, bukan kasih lah ya, pinjemin. Kan itu aset kantor juga. Pinjemin. Yang tadinya dia harus nunggu setengah jam ya. Dia hanya perlu tunggu 5 menit untuk proses render ini ya. Biasanya kalau setiap pekerjaan programmer juga pasti ada proses serupa yang kayak harus nunggu gitu. Supaya lebih cepat hasil kerjanya. Alhasil orang ini jadi semangat, tok, tunggu 5 menit, bikin kopi, selesai, lanjut lagi, bikin kopi, lanjut lagi, selesai. Tapi kalau harus nunggu setengah jam untuk hasil kerja dia selesai, itu dia balik ke meja udah, bukan langsung kerja lagi, tapi malah udah capek, anjir, akhirnya selesai juga. Walaupun dia cuma diem aja nunggu, nggak ngapa-ngapain, tapi seolah-olah capek gitu loh. Nah, dengan kita ngasih dukungan material, itu bikin dia jadi lebih cepat kerjanya dan juga sebuah gestur kayak, oh gue udah dikasih laptop bagus nih. Hasil kerja gue harus lebih bagus dong. Karena laptop gue udah bisa begini gitu. Jadi dukungan material itu fungsinya. Nah, respon ke kegagalan mereka. Ya, apa yang tiap orang ini pikir ketika Gen Z ini gagal. Kalau enforcer berpikir kayak, saya udah lakuin bagian saya, tapi mereka nggak lakuin bagian mereka. Ya, saya udah mimpin mereka dengan baik, ya, saya udah kasih perintah, tapi mereka malas. Ya, ini konsekuensi mereka biar mereka belajar sendiri. Saya harus hukum. Itu enforcer mindset. Ya, protector mindset, ya, dia kasih rasa simpati. Ya ya udah nggak apa-apa. Namanya juga masih muda, namanya juga masih baru, perlu banyak belajar. Ya terlalu mengayomi lah, terlalu memanjakan lah. Ya, simpati, udah nggak apa-apa. Bahkan ada beberapa senior yang atau manajer yang udah sini gue yang kerjain aja. Ini kacau ini. Ya, jadi kalau anak buahnya gagal, seniornya, udah sini gue kerjain aja. Jangan seperti itu. Ya, kalau mentorship mindset, kita harus cari cara bareng-bareng supaya mereka berkembang. Kayak, oke, mereka gagal nih. Yaudah, apa yang butuh lu pelajari? Ya, oke sini gue ajarin gimana caranya. Tapi lu yang kerjain ya. Walaupun gue bisa kerjain nih 5 menit, tapi gue mau lu belajar. Gue tunjukin caranya, tapi lu kerjain. Ini tuh gini loh, ini tuh gini. Gitu. Jadi mentor itu mengajarkan.